Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Di sini saya Chandra Wijaya Sumule dengan NIM 01.19132 dari kelompok 14. Saya di sini akan mempresentasikan apa yang saya dapat mengenai perbandingan naskah akademik jaminan fidusia dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia yang telah disahkan. Sebelumnya saya jelaskan bahwa naskah akademik adalah pendapat dari kalangan akademisi dalam perancangan undang-undang. Sekarang saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan, yaitu dalam bab 2, rancangan naskah akademik ini memberikan kajian teoritis serta deskriptif tentang objek dari hak milik berdasarkan KUH Perdata, serta kategori-kategorinya dalam deskriptif tersebut. Lalu, pada bab 2 naskah akademik jaminan fidusia ini juga mendeskripsikan secara rinci terkait objek jaminan meliputi benda bergerak, baik barang berwujud, barang yang dapat dipakai habis dan barang yang tak dapat dipakai habis, barang yang ada dan barang yang akan masih ada, serta mengaitkan Undang-Undang Jaminan Fidusia pada pasal 3 tentang perjanjian yang tidak dapat membebani fidusia dan hipotek terhadap objek-objek. Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam bab 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia lebih menjelaskan secara spesifik tentang perjanjian yang bertujuan untuk membebani fidusia. Dalam pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan ketidakberlakuannya undang-undang ini terhadap A. Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut masih didaftar. Lalu B. Hipotek atas kapal dengan isi kotor berukuran 20 meter kubik atau lebih. Lalu C. Hipotek pesawat terbang, dan D. Gadai. Perbandingan lainnya yang saya dapat adalah dalam naskah akademik terdapat tabel data objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan, sedangkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia hanya berisi pasal-pasalnya saja, seperti pada Undang-Undang Jaminan Fidusia bagian 2 pasal 12. Ayat pertama itu adalah pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Yang kedua, untuk pertama kali kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah mencangkup itu seluruh negara Republik Indonesia. Yang ketiga, kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. Lalu yang keempat, ketentuan mengenai pembentukan kantor pendaftaran fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan keputusan Presiden. Kemudian saya dapatkan lagi pada bab 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia menerapkan pasal tentang pembebanan, pengalihan, dan hapusnya jaminan fidusia pada naskah akademik. Itu saya mendapatkan menjelaskan tentang objek jaminan fidusia yang diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang mengatur bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungannya. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Shalom, selamat siang Pak. Nama saya Ervin Editar. Saya akan melanjutkan perbandingan naskah akademik Jaminan Fidusia dan Undang-Undang 42 tahun 99. Jaminan Fidusia ini perkembangan pengurusannya fidusia sebelumnya konvensional secara manual ke transaksi yang modern secara digital berbasis teknologi informasi. Bab ketiga, pembebanan, pendaftaran, pengalian, dan hapus jaminan fidusia bisa kita bandingkan bahwa pasal 11 hingga ayatnya yang ke-18 tidak ada pengaturan batas waktu pendaftaran dalam Undang-Undang Fidusia itu sendiri, sehingga penerimaan itu cenderung mengabaikan pendaftaran dan baru akan melakukan pendaftaran setelah adanya wan prestasi dalam rangka objek fidusianya itu sendiri. Sehingga pada naskah akademik pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan untuk menghindari multiprestasi, dan dalam RU perlu dipertegas bahwa pendaftaran terhadap fakta jaminan fidusia. Selain itu, dalam fidusia tidak mengabaikan pendaftaran objek fidusia. Jangka waktu pendaftaran fidusia diperlukan untuk kepastian hukum dan perlindungan
terhadap debitur. Permohonan pendaftarannya juga diajukan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung pada saat tanggal pembuatan akta jaminan fidusia kecuali tanpa akta notaris. Dan untuk orang yang berada di luar negara Republik Indonesia, wilayah negara NKRI, tetap kewajiban untuk daftar yang ketiga. Dan untuk sanksi pidananya, jaminan fidusia itu dia tidak mengacu beberapa ancaman denda yang ancaman pidananya tidak cukup signifikan dibandingkan dengan nilai ekonomis transaksi yang dijaminkan secara fidusial yang mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Sekian dari saya. Selamat siang, saya Alfian. Kalian akan menjelaskan pasal 12 dan 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbeda dengan naskah rancangan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dibuka dengan pasal 12 ayat 2. Untuk pertama kali, kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Ayat ketiga, kantor pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. Ayat keempat, ketentuan mengenai pembentukan kantor pendaftaran fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan keputusan Presiden. Sedangkan di dalam naskah akademik, seluruh kegiatan maupun prosedur mengenai jaminan fidusia telah dilakukan secara elektronik. Tidak ada yang namanya tatap muka, di mana pengurus tidak lagi di bawah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, tetapi sudah terpusat di bawah Ditjen Administrasi Hukum Umum di Jakarta. Dan penetapan di bawah Departemen Kehakiman maupun surat keputusan Presiden tidak dijelaskan. Bagaimana tata caranya? Pada pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia dijelaskan pemberi fidusia dilarang fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Sedangkan pada naskah akademik, objek jaminan dijelaskan apa saja yang diatur dalam pemberian jaminan fidusia, meliputi benda bergerak, tidak bergerak, dengan gadai, hak tanggungan, dan hipotek. Pada pasal 17, objek jaminan fidusia tidak dijelaskan secara menyeluruh apa saja yang dibolehkan dan apa saja yang tidak dibolehkan. Perbedaan ini dapat menjadikan masyarakat memilih atau memikir-mikir dalam menentukan barang-barang apa saja yang dibolehkan dan barang apa saja yang tidak dibolehkan untuk menjadi jaminan fidusia. Dan di dalam naskah akademik juga ditulis dengan jelas benda yang meliputi kapal dan pesawat terbang. Dengan adanya penamaan di dalam penulisan tersebut akan membatasi objek jaminan fidusia. Di dalam pasal 17 tidak dijelaskan pesawat dan kapal terbang menjadi jaminan fidusia. Dengan tidak dijelaskannya kapal dan pesawat terbang yang malah membuat cakupan luas kepada objek apa saja yang menjadi jaminan fidusia. Semakin luasnya cakupan objek jaminan fidusia membuat masyarakat berbondong-bondong datang untuk menjadikan barang-barangnya atau bendanya menjadi jaminan fidusia demi hal-hal tertentu. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya komunikasi dan tidak terjalinnya komunikasi antara pejabat legislatif dan pemerintah dengan baik, maka Undang-Undang Jaminan Fidusia disahkan dengan tidak dicari dan tidak dicermati secara menyeluruh. Naskah akademik yang sudah diketik dan disusun dengan rapi malah disimpulkan dengan berbagai pasal-pasal yang tidak mengikat atau tidak ada kejelasannya dalam mengenai objek maupun ketentuan-ketentuannya. Terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum.